kan tubuh ini milik Allah. Kalau orang lain bisa mulia, punya bekal pulang dengan banyak beramal, mudah-mudahan saya punya bekal pulang dengan ridho, dengan apapun yang Allah perbuat. Biar saja katanya Allah, kalau menakdirkan sesuatu pasti sudah diperhitungkan. Mungkin jalan hidup saya berbekal pulang dengan seperti ini. Ya, innalillah, adik saya sudah meninggal ya. Tapi meninggalnya itu jadi nilai yang besar bagi kami semua. Termasuk dialah yang bisa merubah, salah seorang yang merubah jalan hidup saya. Bayangkan orang yang cacat, lumpuh, tidak berdaya, akhirnya membukakan hati ini dan akhirnya bisa seperti ini. Maka kalau ada di antara saudara yang lumpuh, cacat, itu tidak berarti tertutup untuk bisa menjadi jalan kebaikan. Mungkin bicaranya hanya kepada seseorang, tapi yang seseorang ini jadi terbuka, kan insya Allah kembali juga ke sana manfaatnya. Nah, baik, ada lagi yang punya pengalaman ridho? Ya, maaf, ini satu lagi ya. Begini mendengar cerita yang dimana ada mengalami sakit sehingga adik ya. Itu pun juga mengalami pada anak saya. Awalnya memang sebelum saya mengetahui ilmunya, saya minder minder ya. Tapi alhamdulillah setelah mendapatkan ilmu dari dari pengajian AA, itu alhamdulillah saya justru berbalik bersyukur sekali dengan apa yang diberikan di titipan Allah kepada saya. Karena dengan cara bersyukur ini saya bisa melihat bahwa masih banyak anak-anak yang lain yang lebih, maaf kepada yang ibu-ibu yang anaknya lebih parah dari saya, banyak yang lebih parah dari saya gitu. Jadi bahwa yang diberikan Allah ini sebenarnya bukan sesuatu yang hina, tapi itu justru membawa kebaikan untuk kita asal kita ridho gitu. Ya, tepat, itu kata-kata ridho. Kita punya anak misalkan ya, terus oleh anak dibuat cacat. Sebetulnya kata cacat ini kurang cocok ya, karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah mendesain makhluknya dengan cermat dan sempurna. Kalaupun lumpuh, tidak bisa jalan, itu bukan berarti cacat. Yang asli cacat itu adalah orang yang tidak punya iman. Dia tidak mengenal hidup, tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal, dia cacat walaupun tubuhnya sempurna. Bisa jadi dengan anak seperti ini ya, Allah itu memuliakan, melipat gandakan kesabaran, berguguran dosa ketika dihina dan direndahkan orang lain. Dan bisa jadi doa anak ini yang akan menjadi cahaya keselamatan bagi orang tuanya. Berapa lama kita di dunia seperti ini? Berapa lama? Enggak lama, sebentar lagi juga pulang semuanya ya. Dan mungkin adik saya usianya muda, belum selesai kuliah udah meninggal. Tapi waktu itu kami jadi bertekad sekeluarga tuh, ayah, ibu, saya, adik, ayo kita berjuang supaya kita ketemu lagi nanti di sorga. Berjuang, hidup cuma sebentar, jangan sampai tercuri waktu ini. Betapa justru keterbatasan itulah yang bisa membuat terbukanya hati ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah memuliakan keluarga teteh ya. Bagaimana anak saya menghadapi masa depan dengan cacat begitu? Demi Allah, Allah maha bertanggung jawab terhadap apa yang dia buat ya, tidak akan pernah dikecewakan. Saya ya, boleh ibu berdiri sedikit. Saya maaf, pengalaman yang telah saya rasakan waktu dulu ya, sebelum mengaji atau mengikuti pelajaran dari AA. Maksudnya saya pelajaran Islam saja ya. Masukan lah gitu. Saya ini termasuk orang yang mungkin kurang ridho, tidak ridho sekali tidak gitu, kurang gitu ya. Mengasihi kepada saudara atau beramal-amal apa lain-lainnya gitu. Saya itu kayaknya merasa rugi. Setelah saya untuk sekarang ini alhamdulillah saya memberi kepada siapapun dengan ridho. Alhamdulillah kayaknya tuh income untuk sekarang ini kayaknya tambah alhamdulillah tambah banyak. Jadi makin gitu. Ridho kalau gitu ya. Jadi saya tuh sekarang itu kayaknya tuh enak kalau memberi kepada seseorang itu. Iya, gitu. alhamdulillah. Kehilangan sesuatu untuk beramal itu kayaknya enak, adem. Alhamdulillah ya, baik Ibu. Nah, jadi ada dua, ikhlas dan ridho. Kalau ikhlas, apa yang kita lakukan untuk Allah ya. Kalau ridho itu sikap kita menerima ketentuan Allah ya. Mungkin Ibu barusan itu kombinasi antara ikhlas dan ridho ya. Ketika kita memberi harus ikhlas,
ketika orang tidak berterima kasih harus ridho, kan begitu ya. Begitu. Ada ini dari kaum pria, silakan. Begini, saya punya teman ini sudah punya niat untuk menikah, bahkan alhamdulillah sudah sedang dalam proses ta'aruf. Namun setelah itu ada kendala di keluarganya. Orang tuanya ini masih punya kakak daripada yang hendak dinikahi oleh teman ini, kakak perempuan. Nah, kendalanya ini orang tuanya tidak akan memberikan ridhonya ataupun restunya sebelum kakak yang perempuan ini nikah dahulu. Ya. Ini jalan baiknya bagaimana? Ini harus kita benahi dulu. Jadi ibu, bapak, para pemirsa, ini sering terjadi ini ya. Adik kakak itu bukan kita yang susun. Si bungsu, dia tidak pesan keluar bungsu. Dan Allah kalau mau ngasih jodoh ke bungsu, suka-suka Allah ya. Ada kalanya misalkan Allah memberikan anak perempuan 3, menciptakan anak lewat hamba-hambanya. Tiba-tiba diuji oleh Allah, yang bungsu ini udah deket nih si calonnya. Terus yang kakaknya, wah nggak setuju, saya nggak mau dirunghal, nanti saya nggak kebagian jodoh. Memangnya Allah terhalang gara-gara bungsu menikah? Ini cobaan. Itu mitos salah, itu tidak benar. Katanya kalau yang bungsunya menikah, kakaknya susah dapat. Nggak mungkin Allah terhalang apa yang dia takdirkan. Ya, malah ada kejadian itu, ibunya janda, anaknya perempuan tuh 2-3 perempuan semua. Nah, yang melamar tuh yang bungsu dilamar tuh. Nah, yang kedua ridho, yang teteh yang terbesar belum. Yang paling ridho ibunya, jelas ya. Alhamdulillah, ternyata sesudah itu ini nikah, ini yang nikah. Nah, baru juga menikah, ternyata yang ridho ini ada yang melamar, yang kedua. Akhirnya yang ke-1 juga ikut ridho saja ya. Melihat, dan sekarang 3-3-nya menikah. Saya kurang tahu pada ibunya ridho sekali ini ya. Mungkin karena sudah pernah giliran anaknya saja. Sebaiknya didialogkan dengan baik, karena dengan keimanan insya Allah akan menjadi baik ya. Baik para pendengar yang budiman, para pemirsa, saya mohon maaf ini terbiasa di radio ya. Jadi latihan kita hari minggu ini adalah belajarlah untuk menerima kenyataan sambil hati ridho, tubuh pikiran ikhtiar di jalan yang diridhoi Allah. Ridho bukan pasrah pasif, tapi ridho adalah pasrah aktif. Ya, baik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah. Wahai yang maha agung, wahai yang maha adil, wahai yang maha kasih sayang, karuniakan kepada kami hati yang selalu berbaik sangka terhadap ketentuan-Mu ya Allah. Hati yang selalu merasakan keindahan dan keagungan perbuatan-Mu. Golongkan kami menjadi orang yang selalu puas dengan apapun yang Engkau tetapkan. Karuniakan kepada kami nikmatnya bersyukur dengan apapun yang Engkau berikan. Dan indahkan pribadi kami dengan kesabaran ketika ujian harus kami hadapi. Ya Allah, jadikan diri kami menjadi diri yang selalu terpelihara dari hati yang kecewa terhadap-Mu, dari hati yang tiada bersyukur, dari hati yang tiada bersabar. Ya Allah, karuniakan kepada kami kesempurnaan ikhtiar di jalan-Mu. Karuniakan kepada kami keikhlasan. Karuniakan kepada kami kelezatan hidup dekat dengan-Mu. Ya Allah, hanya Engkau-lah tujuan kami. Hanya Engkau tujuan kami. Jangan biarkan hidup kami tersia-sia dengan hati yang tidak ridho kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Demikian para pemirsa yang budiman, selamat menikmati hidup dalam naungan ridho Allah. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.